Baik, perkenalkan nama saya Anto Fernando Halman Tapea dengan NIM 121140127. Di sini saya mengambil judul yaitu pengembangan sistem informasi online berbasis website dengan metode Agile dengan di studi kasus SMA Negeri 1 Habinsaran. Latar belakang masalah. Seiring berjalannya kemajuan teknologi pada saat ini, di mana meningkatnya pengguna internet, proses pemantauan informasi sekolah, serta kegiatan pembelajaran siswa, yaitu yang mengenai nilai, kehadiran, dan materi, masih dilakukan secara konvensional, yang dimana siswa maupun orang tua hanya dapat mengetahui informasi sekolah yang disebarkan melalui WhatsApp. Siswa dan orang tua hanya bisa melihat hasil dan kemampuan siswa tersebut pada akhir masa pembelajaran, atau yang sering kita kenal dengan rapat. Sistem ini dirasa kurang optimal untuk pemantauan kemampuan siswa secara keseluruhan, karena sistem ini hanya memberikan hasil akhir dari segala aktivitas belajar yang dijalani oleh siswa, sehingga proses-proses pembelajaran yang dilakukan terasa kurang efektif dan efisien. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu ada dua. Yang pertama, fitur-fitur apa saja yang perlu ditambahkan ke dalam sistem informasi akademik online untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kedua, bagaimana cara melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui efektivitas sistem informasi akademik online. Kemudian ada tujuan penelitian, yaitu ada dua. Yang pertama, merancang sebuah sistem informasi akademik online pada sekolah berbasis web dengan menggunakan metode Agile yang dapat digunakan untuk membantu siswa ataupun orang tua mengetahui informasi akademik yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kedua, mengimplementasikan dan mengevaluasi sistem informasi akademik online berbasis web sesuai dengan kebutuhan pengguna berdasarkan hasil dari penilaian melalui kuesioner yang disebarkan. Kemudian ada manfaat penelitian, yaitu ada tiga. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan di SMA Negeri 1 Habinsaran. Yang kedua, dapat membantu siswa, guru, dan orang tua untuk mendapatkan informasi akademik secara cepat dan mudah. Yang ketiga, ada memperluas pemahaman tentang metode Agile dalam pengembangan sistem informasi. Kemudian ada alur penelitian yang dimulai dengan observasi. Kemudian ada analisis dan identifikasi masalah. Terus lanjut ke pengumpulan kebutuhan yang dilakukan dengan perencanaan dan implementasi. Kemudian di tes perangkat lunak ada dokumentasi, deployment, dan pemeliharaan yang akan menuju ke laporan dan hasil penelitian. Kemudian selesai. Baik, yang pertama di sini ada observasi. Yang dimana yang pertama, informasi profil mengenai sistem informasi online berbasis web di SMA Negeri 1 Habinsaran didapatkan hasil, yaitu mendapatkan informasi mengenai data profil pihak SMA Negeri 1 Habinsaran. Yang kedua, ada sistem pengelolaan informasi yang tersedia dari sistem informasi online berbasis web di SMA Negeri 1 Habinsaran. Didapatkan hasil, responden berharap sistem informasi online berbasis web terintegrasi dengan teknologi lainnya di sekolah, seperti sistem absensi, nilai, dan sistem perpustakaan. Selain itu, dapat menyediakan platform interaktif dan untuk diskusi dan tanya jawab online. Yang ketiga, daya keluhan yang sering dialami pengguna didapatkan hasil, yaitu sistem informasi online berbasis web pada saat ini masih dianggap sulit untuk dioperasikan oleh sebagian pengguna, terutama bagi pengguna yang tidak memiliki pengalaman menggunakan teknologi informasi. Selain itu, sistem informasi online berbasis web yang ada saat ini masih dianggap kurang lengkap dan belum memenuhi kebutuhan pengguna, seperti fitur diskusi, tanya jawab online, fitur evaluasi pembelajaran, dan fitur untuk berbagi materi pembelajaran.
Kemudian ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Ada 3 poin fiturnya, yaitu yang pertama, fitur informasi akademik yang dimana mencakup profil sekolah, jadwal pelajaran, kurikulum, nilai kehadiran siswa. Yang kedua, fitur komunikasi yang dimana mencakup komunikasi antar pengguna dan komunikasi dengan guru. Yang ketiga, ada platform interaktif untuk diskusi dan tanya jawab online yang berisi forum diskusi dan sistem tanya jawab. Yang kedua, ada kebutuhan non-fungsional. Berikut merupakan kebutuhan non-fungsional dalam sistem informasi online berbasis web. Yang pertama, ada kebutuhan portability, yaitu sistem dapat beroperasi selama 24 jam. Kedua, ada adaptability, sistem ini dapat diakses dengan menggunakan website. Ketiga, reliability, sistem dapat berjalan dengan semestinya dan sesuai dengan tujuan awal. Yang ketiga, security, sistem dapat diakses oleh pengguna yang sudah melakukan login. Ketiga, usability, sistem memiliki rancangan antarmuka yang user friendly. Yang ketiga, ada performance, sistem memberikan respon terhadap aksi pengguna dalam kurang waktu dari 10 detik tergantung dengan kecepatan internet pengguna. Kemudian ada use case diagram yang dimana ada 2 aktor, yaitu guru dan siswa, yang dengan kata lain siswa sebagai user dan guru sebagai admin. Yang pertama, setelah login, user dapat melihat halaman dashboard yang berisi tentang jenis service yang apa saja yang disediakan oleh pihak sistem informasi online berbasis web di zaman Negeri 1 Binsaran. Kemudian di mana admin dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus jenis serta deskripsi dari masing-masing informasi nilai, jadwal pelajaran, kehadiran, kurikulum, dan profil sekolah. Dan siswa dapat melihat informasi mengenai profil sekolah, kurikulum, nilai, jadwal pelajaran, dan kehadiran. Sistem ini juga memiliki fitur yang dapat melakukan sesi chat sehingga user dapat langsung bertanya tentang penjelasan apapun yang ditanyakan. Kemudian di sini ada ER diagram. Oke, yang terakhir ada rancangan pengujian sistem. Di sini ada unit uji. Yang pertama, register. Di parameter keberhasilan yang diharapkan yaitu jika username dan password berhasil diregister, maka selanjutnya masuk halaman login. Yang kedua, login. Jika username dan password benar, maka akan masuk ke halaman menu utama. Jika salah, maka akan muncul pesan gagal. Yang ketiga, ada input data siswa. Jika data diinput, maka akan kembali ke data siswa dan data otomatis bertambah. Yang keempat, ada edit data siswa. Jika data diedit, maka data akan berubah sesuai di editan tersebut. Yang kelima, input data guru. Jika data diinput, maka akan kembali ke data guru dan data otomatis bertambah. Yang keenam, edit data guru. Jika data diedit, maka data akan berubah sesuai editan tersebut. Yang ketujuh, ada cari siswa. Jika huruf yang berhubungan dengan nama siswa dicari, maka akan muncul data siswa tersebut untuk diproses. Kemudian ada input kurikulum. Setelah siswa dicari, maka data kurikulumnya akan tertera. Jika data diinput, maka akan kembali ke data kurikulum dan data otomatis bertambah. Yang kesembilan, ada edit kurikulum. Jika data diedit, maka data kurikulum akan berubah sesuai dengan editan tersebut. Yang ke-10, ada input nilai. Tertera nilai siswa tersebut. Jika data nilai diinput, maka data akan otomatis menampilkan catatan nilai siswa tersebut. Yang ke-11, ada edit nilai. Jika data diedit, maka data nilai siswa akan berubah sesuai dengan editan tersebut. Yang ke-12, ada input jadwal pelajaran. Jika data diinput, maka akan kembali ke data jadwal pelajaran otomatis bertambah.
Yang ke-13 ada jadwal pelajaran. Jika data diedit, maka data jadwal pelajaran akan berubah sesuai dengan editan tersebut. Yang ke-14 input kehadiran. Jika data diinput, maka akan kembali ke data hadiran dan data otomatis bertambah. Informasi kehadiran akan ditampilkan di siswa tersebut. Yang terakhir ada edit kehadiran. Jika data diedit, maka data kehadiran akan berubah sesuai dengan editan tersebut. Sekian presentasi dari tugas akhir saya. Terima kasih.